Polres Kota Oren Barat yang dipimpin langsung oleh Kasat-Res Narkoba ini telah menangkap 4 orang pelaku ya. Bernama yang pertama adalah Irfan bin Sampurna, yang kedua Irfa Fadila binti Padlan, yang ketiga Saifullah bin HM Sahrani, yang keempat adalah Niko Satria bin Mat Nasir. Di mana terhadap pengungkapan kasus ini ada 2 TKP. Diawali dengan 1 TKP yaitu di salah satu kantor atau pool bus lintas antar kota di Kelurahan Sidorejo sini ya, masih di Pangkalan Bun. Dan yang kedua adalah di rumah perumahan BTN Amarilis 3 nomor E26. Ini dimasuknya di Kecamatan Dumai, yaitu di Desa Batu Belaman tepatnya. Dari penangkapan terhadap 4 orang pelaku ini, kami juga berhasil menyita beberapa barang bukti yang ada di depan sini, namun secara narasi akan kami sampaikan. Yang pertama adalah penangkapan terhadap Irfan bin Sampurna. Kami lakukan penggeledahan dan kami memperoleh menyita ya, 5 bungkus plastik kemasan teh merek Guan Yinhuang yang di dalamnya diduga narkotika jenis sabu seberat 5 kg 285 ya, atau 5.285 gram kalau digramkan ya. Nah ini jadi 5 kilo 285 gram. Yang berikutnya adalah 1 buah kotak mineral, ini yang digunakan untuk membungkus, membuat kemasan teh Guan Yang ini ya, dimasukin di dalam situ ya, di dalam kotak ini. Yang berikutnya kami juga berhasil menyita 1 buah karung pembungkus dengan nomor resi pengiriman DM Airlock 2 sekian ya. Dan 1 buah handphone iPhone XR yang diduga kuat ini digunakan untuk komunikasi ya, komunikasi dikaitkan dengan peredaran narkotika yang ada di Pangkalan Bun ini ya. Yang berikutnya penangkapan kedua setelah penangkapan yang pertama ya. TKP pertama ini kita beralih untuk mengembangkan atau penyelidikan lanjutan dan kita memperoleh nama Irfa Fadila bin Wati. Kita lakukan penggeledahan juga terhadap rumah yang bersangkutan. Kita menemukan beberapa narkotika jenis sabu yaitu seberat 2,03 gram dan juga 20 butir ekstasi dan ada beberapa barang bukti lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana narkotika ini. Di antaranya adalah 1 bungkus plastik kosong berisi deteksi kehamilan, 1 buah tas ransel warna hitam, 1 buah alat vakum sealer, 1 buah timbangan digital. Ada 2 timbangan sebenarnya di sini, ada yang besar, ada yang kecil. 1 buah dompet warna merah, 3 pack plastik klip ukuran kecil, ukuran besar juga kami menemukan. 1 buah isolasi bening ukuran besar, 1 buah dompet warna pink dan handphone. Dan juga kita menemukan atau menyita 1 handphone lagi dari pelaku atas nama Saifullah. Saifullah, karena Saifullah juga memiliki peran dalam tindak pidana narkotika ini. Secara kronologis akan kami sampaikan secara singkat ya. Tadi sudah kami sampaikan di awal, memang pengungkapan ini terjadi pada hari Rabu. Pengungkapan ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan beberapa minggu sebelum pengungkapan, yang dipimpin langsung oleh Kasat-Res Narkoba. Kami mendapatkan informasi
bahwasannya akan ada peredaran narkotika jenis sabu di kota Pangkalan Bun ini. Nah, jenis sabu ini, narkotika jenis sabu ini berasal dari Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kami dalami informasi itu. Selanjutnya di hari yang sesuai dengan informasi tersebut, kami membagi tim, ya, membentuk tim untuk melaksanakan tugas masing-masing. Dan setelah teridentifikasi, ya, teridentifikasi pelakunya mengambil paketan itu di salah satu pool bus lintas antar kota di Pangkalan Bun ini, kita langsung melakukan penangkapan. Ya, penangkapan itu. Melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan di sana. Selanjutnya kita melakukan pengembangan, interogasi, langsung kita datang ke TKP kedua, yaitu di Desa Belaman itu, di perumahan BTN. Ya. Dapatlah tersangka lainnya dari Irfa Fadila. Kita menemukan juga barang bukti sabu. Yang pertama tadi barang buktinya jelas ya 5 kilo ya, 5 kilo lebih tadi. Ya, 5 kilo lebih. Yang di TKP kedua ini kita memperoleh 2,3 gram ya. Jadi ditambah dengan narkotika jenis inex atau ekstasi, yaitu 20 butir. Ini sudah ada di sini semuanya. Dan kita juga setelah kita lakukan penangkapan, ini kita langsung interogasi terhadap kedua pelaku ini. Ternyata ada satu pelaku lagi, yaitu atas nama Saifullah. Ya, Saifullah ini juga punya peran di mana perannya itu adalah membantu menghubungkan atau mengedarkan apabila nanti ya barang itu sudah berhasil sampai di Irfa Fadila. Ya, Irfa Fadila. Jadi dari Irfan, Irfa Fadila, nanti Irfa Fadila itu disambungkan ke Saifullah untuk diedarkan. Ya, diedarkan. Peredarannya itu ada di Kumai dan di Pangkalan Bun. Nah, dari 3 pelaku itu kami langsung mendalami lagi. Selain kita tahu asal muasalnya dari Provinsi Kalimantan Barat, ya, tepatnya di Kota Pontianak ya, Pak ya, di Pontianak. Kami juga ingin mengetahui secara persis, ya, secara persis. Ini ada tidak yang menghubungkan, karena di 3 pelaku ini terputus dengan asal sabu itu. Yang pertama itu cuma TKP pertama, tersangka pertama itu cuma diperintahkan untuk mengambil, tapi tidak mengetahui siapa yang mengendalikan. Nah, ternyata dari Irfa Fadila ini kami mendapatkan informasi ada salah satu tersangka lagi, yaitu atas nama Niko Satrio. Ya, ini salah satu warga binaan di lapas, ya, di lapas Pangkalan Bun, yang ternyata memang setelah kita dalami ini punya peran mengendalikan terhadap masuknya sabu ke Pangkalan Bun ini dari Kota Pontianak. Nah, sebelum hari Rabu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kalapas. Hari Selasa tepatnya kami berkoordinasi dengan membawa beberapa pejabat utama dikaitkan dengan adanya informasi ini. Nah, pihak dari lapas dipimpin oleh Pak Kalapas ini membantu kami dalam hal monitoring ya terhadap dugaan napi tersebut, yaitu atas nama Niko ini. Ya. Ternyata setelah kita pastikan dari pelaku atas nama Irfa, ternyata benar ada kaitannya. Ada kaitannya. Yang tadinya dugaan menjadi fakta. Dugaan menjadi fakta. Nah, Pak Kalapas menyambut baik informasi ini, langsung mengamankan pelaku atas nama Niko Satria. Nah, dari Niko Satria kami mendapatkan informasi bahwasannya memang benar dia ini menghubungi atau dihubungi oleh pelaku yang ada di Kota Pontianak sana. Ya. Nah, itu kronologis ya dari hari Rabu
Selasa, Rabu, Selasa kami berkoordinasi dengan beliau ini bersama-sama dengan tim beliau. Kami minta waktu untuk dipastikan setelah A1 atau memang benar-benar valid, kami minta bantu untuk diamankan pelakunya. Dan ini bagian daripada joint operation yang berhasil antara Polres Kota Oren Barat dengan Lapas Pangkalan Bun. Ya. Lalu rekan-rekan perlu kami tambahkan juga, kami juga lanjut melakukan penyelidikan terhadap pelaku yang kami tangkap. Kami juga mencoba untuk ke atasnya, ya, ke atasnya, di mana barang itu berasal. Dan di sini masih terhambat, ada kendala-kendala dikarenakan komunikasi terputus. Ya, komunikasi terputus. Kami dugaan kami dan juga pengakuan daripada pelaku ini atas nama Niko ini, ternyata barang buktinya dimusnahkan. Ya. Alat komunikasi dimusnahkan. Ya. Namanya Mr. X, anggaplah Mr. X itu. Nah, terhadap Mr. X ini kita juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, khususnya rekan-rekan penyidik yang ada di Polresta Pontianak, ya, Pak Wira, ya. Ini juga SINBES koordinasi untuk mengungkap, ya, pelaku yang ada di sana. Terhadap para pelaku ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 junto 132 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, bukan tanaman, beratnya 5 gram, atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, beratnya melebihi 5 gram. Ancaman pidana minimal 5 tahun sampai dengan hukuman mati. Ya. Di sini kami undang para pihak unsur Forkopimda agar kita semuanya tahu, ya, bahwasanya ini adalah tanggung jawab kita bersama kasus narkotika ini. Kamtibmas adalah tanggung jawab kita bersama, dan beliau alhamdulillah punya komitmen yang sangat kuat, ya, untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri selaku pemelihara Kamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya, ini sangat luar biasa, terutama dikaitkan dengan joint operation kami dengan lapas. Ini prestasi tersendiri, kami bisa mengungkap peredaran narkotika 5 kg. Mohon izin Bapak-bapak. Itu. Sekali lagi Bapak. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Ya. Terus ditangkap anggota kami menonton. Kalau mau ambil apa sih kemarin tujuannya? Pakai itu aja. Ya, jadi kamu mau pakai disuruh sama saya. Iva sama hubungannya? Siapa pacaran? Jadi dia diperintahkan ambil paket itu sama Irfa. Kamu diperintah sama siapa? Aku tahu ada dalam itu masalah. Apa Niko? Sudah berapa kali? Lebih dari 2 kali. Tadi sesuai yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi Irfa selama ini pekerjaannya apa? Apa hubungannya sama Niko? Menghubungi Niko bagaimana caranya? Apa hubungannya sama Niko? Ya, jadi perlu ini lah, itu nggak usah terlalu ini kan, karena masih dalam proses penyelidikan. Jadi intinya ini punya hubungan, ini punya hubungan
Itu Eva ya. Terus pada saat penangkapan ditemukan barang yang sama kamu ya? Apa aja Pak? Yang keras itu. Kamu dan Nova Itu punya siapa? Oh juga. Bagaimana cara memperoleh? Oh, dari paket juga. Termasuk ininya, ekstasinya? Iya. Oh, ada bonus. Berarti termasuk yang juga, ekstasinya juga. Artinya juga termasuk. Ya. Nyesel nggak? Misal dirumuskan. Niko. Nah, yang lepas ini mana Pak? Ini 13. Mas aku dibantu sama siapa? Dibantu Sama sama siapa? Sepul lagi. Sepul. Oke, Ini saya pun juga kita berhasil tangkap ini berdasarkan keterangan dari Irfa ya. Pada saat itu ditangkap lagi ngapain? Sudah berapa kali? lebih dari 2 kali. Tempatnya pindah-pindah atau sama? Ini berarti yang akan lebih dari 2 kali ya, ini ya. Yang 2 kali berhasil ya. Tahu istri-istri yang kamu berikan itu orangnya? Orang yang kiri-kiri yang saya kasih itu tidak tahu. Saya langsung lempar langsung pulang. Enggak ambil tunjuk lagi. Langsung dilempar ya. Ini Iko ya. Iko gimana kok bisa tahu orang itu kok gimana? Saya dikasih resi dari Pontianak tuh, terus disuruh ambilkan, saya kasihkan ke dia resi semua. Lalu dia yang ambil. Sebelumnya kamu kenal sama yang memberikan resi? Tidak kenal. Enggak kenal. Tidak kenal. Jadi tiba-tiba aja gitu. Enggak, itu sudah lama itu, tapi dia tidak menunjukkan anu tidak. Identitasnya enggak ditunjukin sama dia. Saya mau langsung urusan dengan dia tidak mau karena harus melewati saya, tapi bahannya itu tidak dihilangkan sama dia gitu. Kamu masuk di lapas ini Kasus yang sama. Siap. Berapa tahun yang lalu? 2021 pada saat itu Itu ditemukan padamu berapa orang? 1 on 2021. Hukumannya berapa tahun? Saat ini Menjalani hukuman berapa lama? 9. 9 tahun. Udah jalan berapa? Jalan berapa? Jadi kapok lagi dari Kapok ya? belum punya keluarga. Belum. Tambahan mana Pak? yang pada ini bisa dibilang dia dalangnya Ya, Yang jelas dia pengendali. Dia pengendali. Kamu dia dapat info dari sana, setelah itu dia sampaikan ke kalian. Begitu ya? Coba kamu sampaikan kan? Saya dapat telepon dari Dekasan, lalu saya disuruh ambil dikasih foto resi, langsung saya sampaikan ke saya meneruskan langsung ke saudara Irfa. Habis itu saudara Irfa mengambilnya paket. Nah, saya nunggu informasi lagi dari Hasan. Habis itu saya dikasih nomor sama Hasan, saya teruskan lagi ke saudara Irfa. Seperti itu. Kira-kira seperti itu modusnya. Ya. Ini sedang kita dalami. Ya. Kalau modus operandi itu biasanya penunjukan nama itu pasti berbeda dengan faktanya. Ini terus masih kita dalami ya, kebenarannya. Rekan-rekan media